kalau misalnya perubahan itu pasti terjadi benar, tapi tidak semua orang bisa menerima perubahan tersebut. Apalagi kita bisa melihat ya masyarakat luas itu terkadang salah menilai dari bagaimana cara Muhammadiyah ini bersikap. Nah, dari Bapak sendiri apa tanggapan Bapak terkait tentang ketidakselarasan pemikiran antara masyarakat luas dan Muhammadiyah itu? Inilah yang saya katakan, memang di awal ketika terjadi perubahan, orang sering shock, ini ada apa lagi? Tetapi lambat laun, perlahan, orang akan bisa menerima perubahan. Yang penting yang saya katakan tadi, ya seperti saya katakan tadi, yang tidak boleh berubah adalah nilai. Nah, ekspresi, cara mengekspresikannya boleh berubah. Halo semuanya, welcome to Bidik Talks, Click Play and Scale Up. Selamat datang di podcast resmi program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi Unmuha. Nah, kali ini kita hadir dalam edisi yang sangat luar biasa karena tayang bertepatan dengan Milad Muhammadiyah ke-113. Dan untuk membahas semangat dan peran Muhammadiyah di era digital, kita sudah kedatangan sosok inspiratif yang sangat sesuai dengan tema kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Rektor Muhammadiyah Aceh, Bapak Dr. Aslam Nur, MA. Selamat datang Bapak Aslam. Ya, terima kasih. Baik Pak. Nah, Bapak, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, mungkin boleh dong Pak perkenalkan diri Bapak sedikit kepada teman-teman kita yang sedang menonton ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang udah diperkenalkan, nama saya Aslam Nur. Saat ini sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, dan juga seperti disampaikan tadi bahwa memang untuk dialog tentang Muhammadiyah ini saya amat tepat. Jadi karena saya sudah lama sekali di Muhammadiyah, dari kecil di Muhammadiyah. Bapak dari kecil udah dari Muhammadiyah ikut orang tua, atau mungkin memang perjalanan Bapak dari kecil itu sudah menepati Muhammadiyah? Nah, pertanyaan yang menarik itu, karena kadang-kadang kan ada orang bilang saya lahir dari rahim Muhammadiyah, kan ada istilah begitu. Nah, kalau saya boleh mengatakan, saya juga begitu. Karena ayah saya juga aktivis di Muhammadiyah dari itu, ibu juga begitu, dulu tokoh Aisyah di Aceh ini, dan bahkan Bapak SD juga, SD Muhammadiyah. Nah, waktu itu tahun 70 kita di SD Muhammadiyah di Merduati, tamat SD masuk lagi SMP Muhammadiyah. Nah, jadi memang dari kecil sudah di Muhammadiyah. Berarti memang sudah dari keluarganya sudah berada di Muhammadiyah. Betul. Bisa dibilang berarti Bapak punya cerita yang luar biasa panjang lah tentang Muhammadiyah ini. Betul. Nah, ada pengalaman atau momen berkesan yang Bapak alami selama ini? Banyak. Nah, jadi banyak sekali momen yang berkesan dalam konteks ikut dengan Muhammadiyah ya. Ada misalnya katakanlah begini, saya dapat beasiswa untuk kuliah di Kuwait di tahun 85 itu. Saya dapat dulu kuliah di Kuwait di 2 ya. Itu utusan dari Muhammadiyah. Jadi pada saat itu Muhammadiyah ada koneksi dengan Timur Tengah, negara Kuwait. Saya ikut tes dan mewakili Muhammadiyah untuk belajar di sana. Jadi itu yang pertama yang amat berkesan, dan itu amat memberikan keuntungan secara pribadi. Nah, kemudian secara yang lain juga mungkin ya Indonesia ini saya secara ini hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah pergi. Papua yang belum, ke timur sampai ke Ambon sudah, dan itu rata-rata bisa pergi mengunjungi provinsi-provinsi di luar Aceh itu dalam rangka kegiatan Muhammadiyah. Nah, jadi saya pikir ya itu beberapa hal yang amat berkesan kita aktif di Muhammadiyah ini. Nah Pak, karena kita sedang memperingati Milad Muhammadiyah tahun ini, pada podcast kali ini juga, bagaimana Bapak sendiri memaknai hari yang bersejarah ini? Oke, sedikit saya sampaikan, mungkin beberapa yang lain nanti yang menonton
belum tahu kapan Muhammadiyah lahir, ya kan? Nah, saya ingin katakan Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita lihat dari 18 November sampai dengan 18 November 2025, maka Muhammadiyah sudah berusia berapa? Ayo. 113. Ya, 113 tahun. Jadi satu perjalanan yang panjang sekali ya. Nah, artinya kalau kita lihat kembali ke pertanyaan tadi, apa yang menjadi sesuatu semangat mengapa bisa Muhammadiyah begitu bertahan ya? Saya pikir itulah tadi bahwasanya Muhammadiyah memang hadir untuk berkhidmat untuk umat. Nah, berkhidmat itu yaitu melaksanakan aktivitas kegiatan untuk umat. Saya pikir itu. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana relevansi nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah di tengah era digital yang begitu cepat saat ini? Amat relevan. Ya, Muhammadiyah pernah dengar nggak istilahnya Islam berkemajuan? Iya. Ya, nah Islam berkemajuan itu menjadi salah satu landasan atau pondasi bagi Muhammadiyah dalam beraktivitas menatap masa depan. Nah, berkemajuan adalah lawan dari mundur. Nah, ya apa yang kita inginkan dengan Islam berkemajuan ini adalah bagaimana Islam ini, kita tahu Islam ini kan bukan hanya untuk umat periode Nabi Muhammad atau periode sekarang. Tetapi Islam ini terus untuk generasi umat ke depan sampai hari kiamat. Nah, dan kita tahu ya zaman itu berubah-berubah terus, tetapi semangat keislaman ini terus dia sesuai dengan perkembangan zaman. Karena itu yang ingin saya katakan bahwasanya Muhammadiyah dengan era digital seperti sekarang ini itu cukup siap dengan berbagai macam program-program yang memang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah sendiri juga tidak menentang adanya era digitalisasi saat ini? Tidak. Bahkan salah satu ya Universitas Muhammadiyah sekarang ini ada yang namanya Cybermu. Nah, Universitas Cybermu itu berbasis pada digital, pada internet. Jadi mahasiswanya tersebar di seluruh Indonesia. Mereka tidak harus berada di dalam satu kampus belajar, tetapi mereka belajar dengan menggunakan teknologi informasi itu. Berarti dalam digital ini mereka menggunakan teknologi untuk belajar. Lalu kalau dari Muhammadiyah sendiri, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi digital untuk dakwah? Untuk dakwah, oke. Salah satunya kita bisa nanti dilihat ya di web ya, bahwasanya begitu banyak informasi-informasi yang disebarkan oleh Muhammadiyah terkait dengan dunia dakwah. Pertama yang harus saya sampaikan bahwa Muhammadiyah itu memang seperti yang dikatakan adalah organisasi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tetapi dakwah di Muhammadiyah ini jangan hanya dipahami dakwah di atas mimbar atau seperti orang sebut dakwah bil lisan, dakwah dengan mulut saja. Tetapi dakwah Muhammadiyah ini melibatkan seluruh aspek, seluruh aktivitas, yang mana semua aktivitas itu menuju ke satu tadi, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dengan pertanyaan tadi, bagaimana keterlibatan di dunia digital di dalam dakwah Muhammadiyah? Muhammadiyah sudah melakukan itu. Banyak seperti ini podcast Muhammadiyah juga menggunakan itu. Kemudian ada web yang membahas khusus itu, misalnya nanti bisa dicek di Majelis Tarjih. Dan bahkan Muhammadiyah juga punya TV. Nah, namanya TV-mu. Nah, itu walaupun tidak hidup selama 24 jam, tetapi TV-mu itu berbasis pada kemampuan internet di sana. Bahkan digital sudah masuk ke sana. Jadi orang bisa akses ke TV-mu. Oke, baik. Nah, Pak, kalau misalnya kita bicara tentang digital nih kan banyak sekali sekarang dengan derasnya arus digital ini gitu. Banyak bahkan mahasiswa sendiri sudah mulai
mencoreng dari nilai-nilai agama yang ada. Nah, kalau dari Muhammadiyah sendiri, bagaimana cara mereka bisa menjaga nilai-nilai agama itu dalam era digital ini? Ya, menarik pertanyaan ini. Ya, memang sudah menjadi salah satu pemikiran atau perhatian Muhammadiyah di Muktamar Muhammadiyah kemarin yang terakhir di Solo. Nah, salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah kemarin dari, kalau saya tidak salah, ada 8 program prioritas utama Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan dari Muktamar itu. Salah satunya adalah dakwah untuk generasi Z. Nah, itu jadi Muhammadiyah memfokuskan di dalam 5 tahun ini, udah ada salah satu programnya adalah prioritas di dalam dakwah generasi Z. Nah, kita tahu generasi Z ini adalah salah satu cirinya mereka nggak bisa lepas, ya kan? Dari teknologi komunikasi, katakanlah yang sederhana sekali dari HP, mereka nggak bisa lepas. Karena itu, ya, itu sudah menjadi perhatian di Muhammadiyah, walaupun belum actionnya belum begitu banyak, tetapi Muhammadiyah sudah masuk ke dunia itu dengan melakukan perhatian-perhatian dakwah untuk generasi Z tersebut. Berarti memang udah mulai gimana ya, nggak mengasingkan lagi di generasi Z yang sudah mulai rada-rada karena masuk dalam program itu 8 prioritas. Nah, kalau misalnya penerapan nilai-nilainya itu apa aja Pak yang untuk misalnya untuk perilaku-perilaku Gen Z ini? Nah, jadi kita lihat bahwasanya era digital ini kan memang kita nggak bisa lari, ya kan, dari era itu. Nah, jadi yang tetap artinya perilaku bisa berubah, tetapi yang tetap harus diwariskan atau dilestarikan itu kan nilai. Nilai itu, tetapi caranya berbeda karena dia berubah mengikuti zaman. Nah, misalnya saya ingin kasih tahu contoh seperti ini, misalnya penghormatan terhadap orang tua, penghormatan terhadap guru, itu kan nilai yang harus diwariskan selalu. Seorang yang namanya murid, mahasiswa harus tetap hormat kepada yang namanya guru, dosen, dan sebagainya. Itu nilai. Dia harus tetap menghormati orang tua. Tetapi yang berubah adalah bagaimana cara dia menghormati. Nah, itu bisa berubah. Jadi kadang-kadang orang ada yang tidak bisa memahami, sebenarnya nilai masih berlangsung, cuman cara penghormatannya yang berbeda. Sering mungkin ya Anda pernah mendengar orang bilang, wah, zaman dulu kita menatap guru, orang tua aja nggak berani. Pernah dengar? Pernah ya kan? Nah, kalau kita sedang jalan ketemu guru, kita ingin menghindar, saking hormatnya kita kepada guru. Nah, itu penghormatan, tapi ekspresinya dalam bentuk menghindar. Tetapi anak sekarang penghormatan tetap, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Mungkin dia bahkan datang ke gurunya langsung, ke dosennya, Pak, apa kabar hari ini? Nah, jadi inilah yang kadang-kadang yang kita salah memahami ya antar generasi itu, bahwasanya nilai ini yang harus diwariskan. Nah, tetapi memang ekspresi dari nilai itu bisa dia berubah. Nah, jadi di dalam Muhammadiyah yang ingin saya katakan, Muhammadiyah itu terus bergerak, dan Muhammadiyah memahami sekali bahwasanya perubahan itu pasti terjadi. Tetapi yang harus selalu diwariskan adalah nilai-nilai tadi. Kalau misalnya perubahan itu pasti terjadi, benar, tapi tidak semua orang bisa menerima perubahan tersebut. Apalagi kita bisa melihat ya masyarakat luas itu terkadang salah menilai dari bagaimana cara Muhammadiyah ini bersikap. Nah, dari Bapak sendiri, apa tanggapan Bapak terkait tentang ketidakselarasan pemikiran antara masyarakat luas dan Muhammadiyah itu? Ya, memang kalau kita lihat ada kadang-kadang gejolak di masyarakat ya, tidak memahami, dan itu saya pikir sesuatu yang wajar. Pada saatnya nanti itu akan menerima. Contohnya saya ingin mengatakan begini, salah satu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, ketika
mendirikan Muhammadiyah di awal pendiriannya, ya, salah satunya adalah memasukkan kurikulum pelajaran yang dianggap dulu pelajaran orang kafir ke dalam sekolah Muhammadiyah. Dulu di awal itu 1 abad yang lalu, mindset orang Islam Indonesia menganggap bahwasanya belajar ilmu hitung, belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris itu nggak boleh, bisa membuat orang menjadi kafir. Karena itu datang dari orang kafir. Nah, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan memasukkan, dia menganggap tidak akan membuat orang kafir, ini pelajaran. Nah, kemudian yang kedua yang juga dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, misalnya itu Anda bisa baca buku-buku bahwasanya terobosan yang dilakukan Muhammadiyah dengan pola belajar pendidikan Islam, belajar di kursi, di bangku itu dilakukan oleh Muhammadiyah. Sebelumnya pola pendidikannya kita orang Islam ini pola pesantren, duduk di lantai. Nah, tetapi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teman-teman itu membangun seperti itu. Nah, inilah yang saya katakan, memang di awal ketika terjadi perubahan, orang sering shock, ini ada apa lagi? Tetapi lambat laun, perlahan, orang akan bisa menerima perubahan. Yang penting yang saya katakan tadi, ya, seperti saya katakan tadi, yang tidak boleh berubah adalah nilai. Nah, ekspresi, cara mengekspresikannya boleh berubah. Ya, baik. Ya. Ini mungkin kita balik lagi ke pembahasan soal digital, Pak, ya. Pasti kan ada tantangan besar nih, seperti yang kita bahas tadi terkait dengan adanya disinformasi dan degradasi moral di ruang digital. Nah, bagaimana Muhammadiyah ini bisa hadir sebagai penengah di tengah fenomena yang saat ini, apalagi kalau di dunia digital itu ada sedikit perbedaan saja langsung gejolaknya besar. Kalau saya bisa memahami pertanyaan Anda, bagaimana Muhammadiyah merespon dunia informasi digital itu, ya kan? Muhammadiyah 3 tahun yang lalu sudah menerbitkan, pertama membahas, kemudian menerbitkan 1 buku yang judulnya Fikih Informasi. Nah, jadi dari judulnya saja kita tahu Fikih Informasi itu membahas berbagai tata cara bagaimana manusia ini berkomunikasi, mengirim informasi dan sebagainya. Karena memang salah satu hal, kan sekarang ini orang sering menyebut dengan istilah era post-truth. Di mana era post-truth itu di mana antara kebenaran dengan kesalahan, mana yang benar, mana yang salah, itu sulit dibedakan, ya kan? Iya, kabur. Kadang-kadang dengan AI kita bisa melihat kok seseorang yang dari desa, nggak mungkin dia bisa bahasa Inggris, kok udah ngomong bahasa Inggris. Nah, lalu datang orang melihat, wah, bapak itu sudah bisa dia ngomong bahasa Cina, bahasa Jerman macam itu, padahal itu produk AI. Nah, orang yang nggak ngerti kan menerima, seolah-olah bapak itu betul dia bisa bahasa Cina, bahasa ini. Nah, Muhammadiyah sejak 3 tahun yang lalu sudah menerbitkan itu buku panduan bagaimana kita berkomunikasi. Nah, ya intinya begini, ya, tentu saya nggak ingat apa seluruh isi buku, ya, tetapi yang ingin saya katakan di dalam buku itu, ya, memuat dalil-dalil agama baik Al-Quran maupun hadis yang bercerita tentang bagaimana seharusnya kita berkomunikasi. Nah, salah satunya pertama selektif. Jadi dengan mengangkat ayat Al-Quran, ya, misalnya ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inja akum fasikum binaba'in fatabayanu. Kalau ada orang fasik, orang bawa berita kepada kamu, fatabayanu, periksa dulu. Jangan percaya apa betul berita itu apa bohong. Ini kayak kita sekarang ini di WA katakanlah begitu, ya, WhatsApp, begitu masuk ke HP kita info, wah begini, kita nggak ada periksa, nggak ini, kita share terus ke orang. Boleh jadi tadi itu udah bohong, padahal itu sudah diatur. Nah, jadi kemudian salah satu yang lain diatur juga nilai-nilai bagaimana kita bersikap terhadap informasi dan sebagainya. Jadi kesimpulannya yang ingin saya katakan bahwasanya Muhammadiyah sudah meletakkan dasar melalui buku yang dia tulis itu Fikih Informasi. Dan Fikih Informasi itu yang bahas, Anda tahu, itu ulama-ulama Muhammadiyah. Dari intelektual kampus sampai ulama pesantren di Muhammadiyah membahas sehingga menghasilkan buku itu.
Nah, Oke, berarti karya yang membahas terkait tentang zaman sekarang ini. ya, Nah, berbicara tentang karya, banyak sekarang mahasiswa Unmuha yang kini aktif berinovasi, terutama di bidang digital. Nah, apa pesan Bapak untuk mereka agar tetap menjadikan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah sebagai dasar dalam berkarya? terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya pikir ya, pertama memang kita bukan hanya ke mahasiswa yang kuliah di prodi bisnis digital, tetapi semua mahasiswa kita kan berinovasi menggunakan digital menggunakan berbasis digital untuk memproduksi berbagai macam hal, inovasi dan sebagainya. Nah, pesan saya pertama bahwasanya jangan langkahi aturan undang-undang. Nah, itu kan kita semua ada aturan. Nah, itu pertama. Untuk selamat maka ikuti aturan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengikuti aturan itu sesuai dengan apakah aturan pemerintah dan sebagainya terkait dengan undang-undang telekomunikasi ya, peraturan telekomunikasi. Kemudian yang kedua, apa yang kita gunakan itu kita gunakan dia untuk ke arah yang baik. Nah, dalam pengertian yang baik, karena maaf kalau boleh saya katakan, ada diskusi yang bersifat filsafat ya. Pertanyaannya, apakah ilmu itu bernilai atau bebas nilai? Apakah satu ilmu itu baik atau buruk? Ada yang memandang ilmu itu bebas nilai, dia nggak baik, nggak buruk. Ada yang melihat begitu. Kenapa? Karena kapan ilmu itu dinilai baik atau dinilai buruk? Ketika dia digunakan. Jadi ketika dia belum digunakan, dia netral, bebas nilai. Nah, misalnya saya ambil contoh kepada Anda. Saya kasih satu contoh ya. Kalau dibilang ilmu kedokteran baik apa tidak baik? Ilmunya saja netral, tapi kalau sudah digunakan baru baik. Anda baru pas itu, bahwasanya ilmu kedokteran itu bebas nilai. Mau kemana kita arahkan? Nah, mau kita bawa ke baik, maka dia akan menjadi baik. Tetapi ketika ilmu itu dipegang oleh seseorang yang tidak baik, dia gunakan untuk yang tidak baik, maka nah inilah kembali ke pertanyaan tadi ya. Lalu bagaimana pesan saya? Maka karena itu gunakan ilmu tadi untuk ke arah yang baik. Nah, karena bisa saja Anda dengan ilmu itu menggunakan ke arah yang buruk. Nah, Pak, berbicara tentang masa depan, seperti apa visi Bapak terhadap peran Muhammadiyah dan Unmuha dalam membentuk ekosistem pendidikan yang berdaya saing di era digital ini? Oh, pertanyaan berat sekali itu. Jadi saya pikir ya itu kita selalu optimis lah. Kita kan nggak ingin melihat atau melangkah ke belakang. Iya, benar. Kita tahu kita terus melangkah walaupun pelan tapi pasti ke depan. Yang kita maksud ke depan itu bukan hanya dalam pengertian depan itu dalam pengertian forward ya, ke depan seperti itu, tetapi semuanya menjadi lebih baik. Nah, walaupun kadang-kadang kita mundur, tetapi ketika kita mundur lebih baik daripada sekarang berdiri. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana kita melihat Muhammadiyah? Saya percaya bahwasanya Muhammadiyah sekarang ini kan seluruh Indonesia punya 163 perguruan tinggi dengan berbagai macam prodi disiplin ilmu ya. Dan saya percaya bahwasanya Muhammadiyah ini bisa akan menyumbang untuk kemajuan bangsa. Sebagai bukti ya kita lihat banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah, dosen Muhammadiyah dan perguruan tinggi Muhammadiyah dipakai atau diminta oleh pemerintah untuk berpartisipasi di dalam pembangunan Indonesia. Apakah di kementerian, di kedinasan dan sebagainya, begitu banyak orang-orang dari Muhammadiyah. Ya, bahkan berapa minggu yang lalu pun sempat ada kabar yang sangat membahagiakan di mana PMI kita ya, PMI Muhammadiyah itu bisa bersaing di daya internasional. Betul, itu MDMC. Nah, MDMC ya satu lembaga
bencana ya, kebencanaan. Iya, Jadi menjadi satu-satunya yang pertama diakui oleh Internasional. ya WHO sebagai satu lembaga internasional yang dari Indonesia. Iya. Ya, oh ada yang mengikuti juga ya? Mengikuti, senang sekali Alhamdulillah. ketika mengetahui kabarnya. Iya. Nah, Pak, terakhir Pak, di momen Milad Muhammadiyah ini, apa harapan dan doa Bapak untuk Muhammadiyah, Unmuha, dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika di Unmuha ini? Ya, saya ingin mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di Muhammadiyah ini banyak yang kadang-kadang orang sumber spiritnya banyak. Iya. Ada yang disebut dengan istilah teologi al-ma'un. Pernah dengar Belum. belum ya? Nah, teologi al-ma'un itu adalah semangat filantropi, semangat saling gotong royong membagi. Nah, berangkat dari ayat Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Nah, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Mereka yang menghardi anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ayat itu mendorong lahirnya apa yang disebut panti asuhan. Nah, jadi Muhammadiyah bahwasanya setiap gerakannya itu selalu berangkat dari semangat spirit yang ada di dalam Al-Quran dan hadis untuk membangun bangsa. Nah, jadi pesan saya baik kepada diri saya maupun kepada keluarga besar Unmuha, keluarga besar Muhammadiyah seluruh Aceh. Nah, kita terus, zaman boleh berubah, tetapi spirit, sumber ideologi ini tidak akan berubah. Inilah yang terus kita wariskan. Oke, wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya. Sangat penuh dengan inspirasi dan nilai yang bisa kita ambil dari perjalanan dan sudut pandang Bapak Aslam Nur. Terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu untuk hadir di Bidik Talks ini. Nah, untuk teman-teman semuanya untuk teman-teman semuanya yang nonton, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Mari kita dukung channel ini untuk berkembang. Dan buat teman-teman semuanya biar nggak ketinggalan episode seru selanjutnya, klik subscribe-nya. Dan sekali lagi selamat Milad ke-113 untuk Muhammadiyah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.